Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'du. Ikhwati fillah yahfadunallahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha adil, yang keadilannya mutlak, tak pernah tersangsikan. Dan di antara bentuk keadilannya adalah selain ia membekali kita dengan akal pikiran untuk membedakan mana yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, ia juga mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab bersama mereka yang tentunya di dalamnya ada petunjuk dan syariah untuk kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada para rasul dan nabi dari kalangan jin? Artinya, adakah nabi dan rasul dari kalangan mereka? Mari kita bahas. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ada khilaf atau silang pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa rasul dan nabi hanya dari kalangan manusia dan tidak ada dari kalangan jin. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah surat Yusuf ayat 109 yang tadi sudah kita bacakan di muqaddimah. Wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami utus para utusan kami, para rasul, sebelum kamu, engkau wahai Muhammad, melainkan para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, dan mereka adalah termasuk penduduk desa. Poinnya dari ayat ini adalah kata rijal, lelaki, para lelaki dan juga ahlil qura. Karena yang diajak berbicara adalah Nabi Muhammad sebagai manusia, maka tentu khitab ini, arah pembicaraan ini juga berbicara tentang rijal dari kalangan manusia, diperkuat dengan kalimat min ahlil qura, dari penduduk desa, maksudnya penduduk desanya manusia. Lalu dalil yang kedua teman-teman sekalian adalah surat Al-Furqan ayat 20, di mana Allah berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad. Khitabnya sekali lagi tentunya untuk Nabi Muhammad sebagai manusia dari kalangan para rasul, melainkan mereka sungguh adalah manusia-manusia yang memakan makanan. Ya, sekali lagi yang diajak berbicara Nabi Muhammad, maka yang memakan makanan, ya, yang normalnya atau yang al-mubadir ila dhihan, yang segera tertangkap dalam akal kita dan akal tentunya yang mulia Nabi Muhammad adalah manusia yang makan makanan. Wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan untuk berdakwah di pasar-pasar. Jadi ini adalah manusia. Ya, sekali lagi yang memakan makanan yang dimaksud di sini dan berjalan di pasar-pasar untuk berdakwah adalah para rasul dari kalangan manusia. Kemudian dalil yang ketiga teman-teman, surat Al-Ankabut ayat 27, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Al-Ankabut ayat 27 berbicara tentang Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Dan kami jadikan pada keturunannya. Keturunan Nabi Ibrahim apa? Ya manusia, jelas. Apa yang dijadikan oleh Allah pada keturunannya? Kenabian, dan juga ia turunkan kitab untuk mereka. Jadi dalil-dalil yang tiga ini sudah sangat jelas teman-teman, bahwa para rasul dan nabi hanya dari kalangan manusia. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi berkata, wa innamar rusulu minal insi dunal jin. Bahwasannya para rasul itu hanyalah, ya, hanyalah, innama adatul hasar, yang berfungsi untuk membatasi.
para rasul itu hanya dari kalangan manusia, bukan dari jin. Sebagaimana terdapat pendapat beliau ini dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid ke-17 halaman 163. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat Al-Ahqaf ayat 29, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Menurut beliau, ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwasannya dalam kalangan jin atau di kalangan jin hanya ada nudzur, pemberi peringatan, setelah mereka mendengarkan wahyu dari para nabi dari kalangan manusia. Jadi bukan rasul dari kalangan jin. Walaisa fihim rusul wala syakka annal jin lam yab'athillahu minhum rasula. Tidak diragukan lagi menurut Ibnu Katsir bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun dari kalangan jin. Nah, apakah Ibnu Katsir saja dan Al-Qurtubi yang berpendapat demikian, teman-teman? Tidak. Antum bisa lihat di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Ar-Razi misalnya dalam Mafatihul Ghaib, atau Tafsirul Baidawi yang judul aslinya adalah Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil Al-Ma'ruf bi Tafsiril Baidawi. Dalam Bahrul Muhit Muhammad Yusuf ibn Abu Hayyan Al-Andalusi, dalam Zadul Masir ya Ibnul Jauzi. Kemudian juga Adwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran ya, milik Syekh Asy-Shinqiti. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, serta As-Subki ya dari kalangan Asy'ariyah. Kemudian juga Ibnu Abil Aiz ya dalam Syarah Thahawiyah, kemudian As-Safarini ya dari kalangan Hambali dalam Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Utsaimin serta Syekh Ibn Jibrin dan juga Dr. Umar Al-Ashqar. Nah, teman-teman, lalu pendapat kedua adalah yang mengatakan bahwa di kalangan jin juga ada nabi dan para rasul. Dan ini adalah pendapat kalangan ahli tafsir seperti Muqatil dan juga Ad-Dhahhak, sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Jarir pendapat keduanya dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Kemudian juga ini adalah pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla, di mana beliau berkata, sahha yaqinan annahum bu'itsa ilaihim anbiya'u minhum. Telah sahih dengan secara pasti dan yakin bahwasannya Allah juga mengutus para nabi dari kalangan jin. Dalil mereka apa? Surat Al-An'am 130. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian, rusulum minkum, yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memperingatkan ayat-ayatku dan juga hari perjumpaan untuk hisab. Jadi poin mereka adalah rusulum minkum. Namun hal ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan tafsir beliau atau pendapat beliau yang mengatakan rusulum minkum fal muradu min majmu'il jinsain. Yang dimaksud dengan para rasul dari kalangan kalian adalah wahai jin dan manusia, rusulum mim majmu'il jinsain, dari sekelompok di antara kalian semua. Satu kelompok saja yang dimaksud adalah manusia. Ini dikaitkan dengan ayat-ayat tadi ya, surat Yusuf, Al-Ankabut dan juga Al-Furqan. Jadi ar-rajih atau yang kuat pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada rasul dan nabi dari kalangan jin, sebagaimana ini adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.